Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian dan sekalian? Sehat-sehat ya hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di acara doa bersama siswa SMA Tridaya yang mau tes UTBK. Hari ini bersama Kak Eri dan nanti kita akan sama-sama ya berdoa bersama, training motivasi bersama untuk adik-adik siswa SMA yang mau tes UTBK. Tapi sebelum kita mulai acara hari ini, kita buka dulu sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah hadir dari mana saja nih adik-adik, dari unit mana saja? Coba Kak Eri mau sapa-sapa dulu nih adik-adik. Coba dari yang tampil pertama di layar Kak Eri nih. Ada Naswa Kirana, coba. Naswa dari mana Naswa? Dari Halo? Margahayu, Kak. Ya? Dari Margahayu Kopo. Naswa, halo dari mana Naswa? Dari Margahayu Kopo. Dari Tridaya Marco. Iya, Naswa dari SMA mana Naswa? Margahayu. Margahayu. Oke, Naswa. Naswa belum bisa on cam ya. Naswa, kamu dari Marco, dari SMA Margahayu mau ke PTN mana Naswa nanti ngambil UTBK-nya? Unpad. Unpad, jurusan? Perawatan. Ilmu perawatan. Kak doakan mudah-mudahan lolos nanti ya. Ya. Amin. Oke, tadi Naswa dari Marco. Coba Kak mau sapa lagi nih, siapa lagi nih di sebelahnya ada Jehan Ilham. Ini Jehan. Jehan Ilham dari mana, Jehan? Ilham? Dari Veter, Kak. Dari mana? Dari Tridaya Veter. Venter. Jehan dari SMA mana, Jehan? Sebat 7 Bandung. 7. Oke. Jehan mau kemana rencananya UTBK nanti? Unpad, Kak, informatika. Unpad, informatika. Kak doakan mudah-mudahan lolos ke informatika Unpad ya. Amin. Coba siapa lagi yang mau Kak doakan nih? Doa Kak insya Allah sajam nih. Coba. Siapa lagi yang mau doakan? Coba siapa lagi? Geser lagi coba. Aduh Kak nggak bisa lihat lagi ya. Sebelahnya ini siapa nih? Sebelahnya Jehan. Coba ada yang mau on audio? Adik-adik? Dari Marco sudah, dari Venter sudah. Coba Kak mau dari MTC, ada nggak dari MTC adik-adik? Ada? Nggak tahu ya? Ada, Coba dari mana nih ya? Coba dari Cimahi, ada nggak Cimahi? Siapa nih Cimahi? Siti Nurhaliza, eta bagus namanya tuh. Malaysia, bukan ya? Coba Siti Nurhaliza, halo. Iya, Kak. Iya, Siti Nurhaliza dari mana? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Iya, Cirebon ini. Wah, luar biasa dari luar kota nih. Dipanggilnya Siti ya? Atau Liza? Ica. Ica. Oh, Ica. Ica dari SMA mana Cirebonnya? SMA 1. SMA 1 Cirebon. Jurusan apa Ica nanti UTBK-nya? Psikologi. Psikologi mana? Unbrau. Unibrau. Brawijaya ya? Ya. Ya. Psikologi dan Brawijaya, Siti Nurhaliza, mudah-mudahan lulus nanti UTBK-nya ya. Akhirnya doakan. Amin. Oke, adik-adik. Cirebon, Marco, Venter, dan masih banyak lagi adik-adik yang lain yang tidak bisa kayak disapa satu persatu, tapi mudah-mudahan yang hari ini hadir, mudah-mudahan menjadi sebuah sebuah amalan kebaikan adik-adik dan bisa menjadi bagian dari kesuksesan adik-adik untuk tembus ke PTN, ya. Karena mudah-mudahan semua usaha adik-adik, semua upaya belajarnya, semua upaya yang kayaknya pernah share waktu itu di YouTube channel Tridaya. Yang saya ingat 3T. Ayo ada yang nonton nggak? 3T, apa tips 3T untuk biar adik-adik lulus? T yang pertama, tentukan tujuannya. Tadi ada yang mau ke psikologi, ada yang mau ke mana tadi perawatan dan yang lain. Tetapkan tujuannya. T yang kedua apa? Temukan cara yang tepat. Bodoh sini. Cara yang tepat, metode yang tepat untuk capai tujuannya. T yang ketiga, tetap berusaha dan terus berdoa. Jadi hari ini kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi doa yang dikabul oleh Allah SWT. Oke? Nah hari ini narasumbernya ada 2, adik-adik. Ada Kak Aji, penghafal cepat, sama nanti ada
Ustadz Wahyu Dinata, MSOS CTN NLP. Luar biasa nanti para pematerinya hari ini adik-adik. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, ini sudah ada berapa peserta nih hari ini, teman-teman operator? 65 ya, udah lebih dari 60 nih ya. Kita akan mulai sesi pertama adik-adik untuk sesi tips dan trik untuk adik-adik menghadapi UTBK. Jadi nanti ada 2 sesi. Sesi pertama akan ada sharing, pemaparan bagaimana tips dan trik untuk menghadapi UTBK dalam waktu mungkin minggu depan ya. Ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 20 dan seterusnya. Sampai mungkin ada tanggal yang 3 Juni. Itu nanti adik bisa menyimak nanti mungkin ada tanya jawab bagaimana agar efektif, efisien untuk menghadapi UTBK nanti di minggu depan. Oke? Nanti Kak Eri kenalkan nih, ada Kak Aji, penghafal cepat yang akan memandu adik-adik atau memberikan sharing ke adik-adik tentang tips dan trik untuk menghadapi UTBK ya. Setelah sesi ini Kak Eri akan pindahkan ke Kak Aji ya. Nanti setelah Kak Aji kita ketemu lagi untuk acara berikutnya. Oke? Kak Eri akan share lagi ke Aji. 1, 2, 3. Kak Eri. Halo adik-adik. Saya mau nggak akan manggil adik-adik lah ya, teman-teman aja mungkin semuanya, karena udah kelas 12 nih semuanya, jadi udah emang cukup waktunya untuk didewasakan ya, apalagi untuk menjelang jadi mahasiswa nih. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nama saya jadi ada perpanjangan penghafal cepatnya ya? Oke, perkenalkan kakak Kak Haji ya, atau mungkin ada yang udah pernah belajar sama kakak juga, Kak Sunyo ya, kayak tadi Jihan. Halo Jihan, apa kabar Jihan? Jihan, di sini ada siapa lagi nih? Nggak kelihatan di sini namanya ya. Banyak. Oke, sapa-sapa dulu ya. Jihan udah tadi SMA 7 ya Jihan ya. Dari unit Ujung Murung ada nggak? Rancaikek? Jogja? Ada? Mungkin belum ya. Kita tunggu aja. Oke, tadi Kak Eri sudah memaparkan ya bahwa UTBK itu sebentar lagi akan dilaksanakan, paling cepat itu ada yang tanggal 17 hari Selasa. Nah, ada yang kebagian hari Selasa mungkin ya. Enak nih sebetulnya yang kebagian awal. Ya udahlah, berarti kita udah belajar selama 1 tahun, kita udah siap-siap, kita tes hari pertama, mudah-mudahan lebih fresh ya, lebih tidak menegangkan untuk hari yang kedua dan seterusnya. Bagi yang ketemu harinya hari kedua atau gelombang 2 juga jangan terlalu dibuat panik ya, biasa aja. Nah, sekarang kita akan bahas gimana nih sebetulnya ya untuk menghadapi UTBK ini. Apakah UTBK itu sungguh-sungguh mencekam gitu ya sebetulnya? Apakah lebih menakutkan? Enggak sebetulnya ya. Kita jalani aja, kita enjoy aja, mudah-mudahan hasilnya maksimal, hasilnya sesuai dengan harapan teman-teman semua ya. Kayak hari ini kakak akan sharing sedikit nih sebetulnya ya. Kalian juga mungkin sudah tahu nih bagaimana cara menghadapi UTBK, tipsnya seperti apa, kemudian apa yang harus disiapkan, kemudian langkah-langkah apa yang harus ditempuh, sampai dari mulai sebelum UTBK, proses pada saat ujiannya, kemudian setelah ujiannya harus seperti apa ya. Oke, kita untuk mengefektifkan waktu. Ada yang on mic tadi? Nggak ada ya? Kita mulai. Kak Gio, operator. Apa aja sih? Ya, tips trik mengikuti UTBK ya. UTBK ini ujian tertulis berbasis komputer ya. Mungkin udah dilaksanakan beberapa tahun ke belakang. Jadi ujian LJK udah lagi tidak digunakannya. Sekarang kita menggunakan sistem komputerisasi ya. Nah, tipsnya seperti apa? Bukan tips sebetulnya ya. Bukan hanya tips sebetulnya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita usahakan untuk menempuh UTBK ini ya. Oke, yang pertama apa coba? Nah, bersyukur ya. Bersyukur dulu nih, sebetulnya kan ada orang yang bilang pertama kita harus berdoa dulu nih, berdoa ya biar semuanya dilancarkan sesuai dengan harapan. Tapi ada yang mungkin kita lupa ya. Ini untuk ngingetin kakak juga di sini ya, ngingetin kita semua bahwa setiap saat kita awali semuanya itu dengan bersyukur dulu. Ya, biasakan kita selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya, karena sangat banyak nikmat yang Allah berikan tapi kita tidak menyadarinya gitu. Bahkan kita tidak memintanya. Ya, seperti halnya kita berkedip. Apakah kita minta setiap hari dalam doa kita bahwa kita, ya Allah, tolong kedipkan mata saya sesuai dengan seharusnya? Kan enggak ya. Kadang kita lupa, tapi
Allah menggerakkan mata kita untuk berkedip agar mata kita selalu basah, bisa melihat sesuatu hal yang baik ya. Kita tidak menyadarinya ya. Kita bisa melangkah di sini ya, untuk join di sini itu artinya suatu karunia ya, suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita banyak tidak menyadarinya. Jadi artinya kita harus bersyukur dulu atas apa yang telah kita miliki ya. Baik itu hal yang baik terutama ya, apalagi hal yang mungkin kurang baik menurut kita. Bisa jadi hal yang menurut kita kurang baik itu bagi Allah itu adalah sesuatu yang baik ya. Jadi kalau dalam surat Al-Qur'an itu ada surat di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, barang siapa kalau udah sering dengar mungkin ya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatnya katanya. Tapi kalau kalian kufur, kita kufur, niscaya azabku akan sangat berat. Jadi bersyukur dulu nih ya, syukuri aja dulu ya, kita bisa masih hidup, kita masih bisa berkedip, bisa makan ya, bisa berteman, bisa join di sini sekarang untuk menghadapi doa bersama UTBK. Kita syukuri semuanya ya. Syukur itu dengan cara apa? Bisa dengan cara yang paling mudah, alhamdulillah, atau melakukan hal-hal yang baik ya. Amal-amal baik dan amal-amal soleh itu adalah rasa syukur kita ya. Oke, jadi biasakan kita ucapkan dulu alhamdulillah ya atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa mengikuti tes UTBK meskipun belum dilaksanakan, tapi kita berkesempatan untuk mengikutinya. Artinya kita berkesempatan juga untuk lulus nanti di jurusan yang kalian pilih ya. Oke ya, syukur dulu ya. Oke, yang kedua apa nih Kak Gio? Berdoa ya. Oke, berdoa wajib ini mah ya. Doa tuh di awal, di proses, dan di akhir ya. Ada yang bilang usaha dulu baru berdoa. Ya nggak salah ya. Ada yang bilang berdoa dulu baru usaha, juga nggak salah. Tapi yang paling bagus adalah doa itu di awal kita berdoa, selama proses kita mengerjakan kerja kita tetap berdoa, di akhir juga kita terus berdoa. Kenapa? Karena segala sesuatunya bukan kita yang menentukannya. Usaha sekeras apapun kita, bagaimanapun usaha kita gimana, tetap ada yang menentukannya, itu Allah yang menentukan ya. Baik kita mau lulus nantinya, mau enggak, Allah udah tahu yang terbaik buat kita. Kita hanya mengusahakan atas keinginan kita, yaitu lulus di jurusan-jurusan yang dibidik. Semoga teman-teman semua dilancarkan. Dari mulai prosesnya sebelumnya maupun pada saat mengerjakannya, dan setelah pasca mengerjakan UTBK-nya semuanya dilancarkan, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ya. Jadi tetap berdoa. Tadi Kak Eri sudah mengawali pertemuan ini dengan ucapan bismillah ya, doa yang paling sederhana, bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa yang lain mungkin nanti bersama dengan Pak Ustadz nanti ya, kita akan berdoa bareng ya, dipimpin oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini dan yang tidak hadir pun ya, mungkin karena ada halangan sesuatu, mungkin akan kita doakan semoga diluluskan nanti di UTBK ya, diberikan yang terbaik. Terus jangan lupa nih, doa itu bagusnya sih nggak buat kita sendiri ya, doakan juga teman-teman kalian semua ya, karena doa yang baik itu adalah doa yang orangnya nggak tahu kita doain. Mudah-mudahan kita juga didoakan sama teman kita ya, akhirnya saling mendoakan nih, saling nggak pada tahu didoain, akhirnya lulus semua kan, gitu bisa ya. Jadi artinya doakanlah diri kita, doakan juga teman-teman kita, karena kita seperjuangan semuanya. Mau satu jurusan yang sama, mau beda ya, bisa mungkin sangat-sangat mungkin untuk bisa lulus bersama. Jadi saling mendoakan dan minta didoakan juga ya sama orang tua ya. Kalau ke teman-teman mah jangan bilang, kamu udah didoain sama saya ya, kamu doain saya juga dong. Nggak gitu juga ya. Biarkan aja, ikhlasin aja, kita doakan teman-teman kita. Mudah-mudahan juga kita banyak menerima doa dari yang lainnya ya. Tetap berdoa selalu ya, di awal, di proses, dan di akhir ya. Terus berdoa untuk semua kegiatan yang kita lakukan ya. Ganti kegiatan ya gitu lagi ya, di awal, di proses, dan di akhir. Ganti kegiatan lagi gitu lagi ya. Oke, ini saling mengingatkan aja ya, buat kakak, buat teman-teman semua yang akan mengikuti tes UTBK. Semoga Allah memudahkan kita semua dan diberikan kelancaran dan hasil sesuai dengan harapan teman-teman semua ya. Oke, next mungkin Kak Gio. Nah, sehari sebelum nih ya, ini bisa sehari sebelum, bisa juga 2 hari sebelum, 3 hari sebelum, pokoknya sebelum aja lah ya. Sebelum aja lah ya. Udah di next sama Kak Gio, nggak apa-apa lah, bisa dibaca ya. Jadi kalian kan udah tahu nih tempatnya di mana nih ya. Tempatnya kalian bakal tes di mana? Dihilangin lagi. Tempatnya bakal di mana? Di ruang mana? Survei dulu tempat ujiannya, itu wajib ya. Jadi jangan sampai ngedadak mentang-mentang tahu, aku bagian di SMA misal ya, bagian di SMA 20 nih misalnya, tahu di sana lah Citarum, nanti aja lah ngedadak
Jangan gitu. Survei dulu sampai dengan tahu si ruangannya itu di sebelah mana tempatnya. Jadi biar pas hari H kita nggak lagi nyari-nyari. Survei ya, jadi kita masih punya waktu untuk yang tanggal 17. Survei maksimal itu sehari sebelum kita udah tahu bahwa kita akan tes di tempat ini, gitu ya. Jadi survei dulu. Oke, yang kedua, siapkan kartu peserta yang telah di-print berwarna. Jadi ada kartu peserta ya. Ini kemarin ada sosialisasi yang tempat UTBK-nya berletak di Unpad. Itu wajib ini ya, bahwa printnya itu harus di-print berwarna. Kartunya itu harus di-print berwarna. Jadi siapkan dari sekarang, print kartu peserta UTBK itu di-print berwarna ya. Gitu. Kemudian juga siapin apa lagi nih? Karena kalian kelas 12 ya, siap untuk yang kelas 12 ini ya, untuk yang kelas 12 siapkan surat keterangan kelas 12 dari sekolah. Untuk yang gap year juga siapkan juga keterangan-keterangan surat-surat yang diperlukan. Oke. Nah, karena zaman pandemi nih ya, masih seputar suasana-suasana pandemi, print juga nih kartu vaksin ya, kartu vaksin. Dan siapkan juga aplikasi di HP kalian, aplikasi Peduli Lindungi yang udah login ya. Kadang-kadang aplikasinya itu belum terlogin ya. Karena loginnya itu harus menginputkan nomor KK atau nomor KTP. Jadi siapkan sampai dengan bisa login di situ. Siapkan di HP. Siapkan juga kartu vaksinnya bagi yang sudah divaksin, baik itu vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, siapkan. Kalau untuk yang tidak bisa divaksin, misalnya karena ada keterangan ada kendala punya riwayat kesehatan yang tidak membolehkan untuk divaksin, pun bawa keterangan surat itu dari dokter yang bertanggung jawab ya. Oke, bawa, siapin, pokoknya siapin ya, jangan ada sehari sebelum, nah, maksimal malam-malam sebelum udah siap-siap semua ya. Identitas diri, bagi yang punya KTP, bawa KTP, bawa SIM, kemudian juga kalau yang belum berarti bawa kartu pelajar atau kakak ya, bawa itu semuanya ya. Asli atau fotokopi? Yang asli sama fotokopi dua-duanya ya lebih baik ya. Jadi siapkan aja berkas-berkas itu ya. Nggak ada salahnya kita nyiapin lebih bagus, lebih banyak, lebih lengkap daripada nanti pada saat diverifikasi datanya kurang lengkap. Jadi siapkan dulu dari sekarang. Kemudian bawa hand sanitizer. Ya, yang kecil aja karena masih zaman virus-virus bertebaran. Bawa meskipun nanti pun di sana juga disediakan, cuman kita tidak mengenakan di sana, kita bawa hand sanitizer yang kecil buat apa? Buat sanitasi kita sendiri ya, untuk menjaga kesehatan baik diri kita maupun rekan-rekan yang nanti ada satu ruangan bersama dengan kita ya. Bawa jadi hand sanitizer ya. Jangan lupa pakai masker. Bawa juga masker cadangan dan tidak diperkenankan menggunakan masker yang kain ya, yang masker yang kain yang biasa. Jadi maskernya masker medis atau masker yang direkomendasikan oleh dinas kesehatan kita ya. Jadi tidak diperkenankan membawa masker kain. Pakailah masker dan bawa masker cadangan ya. Gitu. Siapin ya, jangan sampai lupa nanti pada saat hari H. Apalagi nih? Alat ibadah. Ya, bagi perempuan mungkin akan membawa mukena, untuk laki-laki mungkin menggunakan alat ibadahnya. Sebetulnya kalau pakaiannya sudah menutupi aurat, sudah cukup sebetulnya ya. Tapi untuk lebih lengkap lagi, jika ingin membawa alat-alat yang lain, silahkan bawa sendiri secara pribadi. Karena untuk menghindari pemakaian bersama dengan orang yang lain ya. Jadi siapkan alat ibadah masing-masing. Siapkan dulu ya. Nah ini nih ya nih, yang selanjutnya, bagaimana pakaian? Wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Sopan dan rapi itu gimana? Untuk laki-laki ini ada keterangan ya, wajib menggunakan bajunya nih ya, harus berkerah, baik itu kemeja maupun t-shirt ya, pokoknya berkerah. Jangan sampai menggunakan pas oblong, apalagi lekbong ini ya, wah jangan itu ya, karena mengganggu ya, mengganggu juga pemandangan dan aroma ini kalau bajunya segini Maya. Jadi pakai pakaian yang rapi. Celananya gimana? Ya sama ya, rapi dan sopan ya. Pakai jeans boleh? Boleh ya, asal nggak bolong ya. Pokoknya yang rapi aja. Jeans boleh, tidak bolong, juga tidak berkontur bolong-bolong ya. Meskipun ada juga tuh bolong-bolong, cuma dalamnya nggak bolong sebetulnya. Ya hindari aja dulu ya untuk pada saat UTBK. Ya, kameranya mati. Udah muncul lagi ya. Udah muncul lagi ya. Jadi pakaiannya sopan ya. Ini untuk laki-laki dulu ya. Jadi pakai baju berkerah, pakaian bawahnya juga celana panjang ya, celana panjang dan tidak bolong-bolong ya. Pakaiannya jadi sopan dan wajib menggunakan sepatu. Ya, usahakan menggunakan, bukan usahakan ya, pakailah sepatu ya. Sepatu sandal gimana? Sepatu aja ya pokoknya ya. Ya kan nggak apa-apa ya. Tiap hari juga sekolah dulu kan pakai sepatu. Ya pakai aja sepatu apapun itu ya.
Untuk perempuan, ya perempuan juga sama ya, wajib menggunakan pakaian-pakaian yang sopan dan rapi ya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya seperti apakah pakaian sopan dan rapi itu, gitu ya. Sama perempuan juga menggunakan sepatu. Jangan sampai nanti pada saat di sana agak sedikit diribetin ya sama panitia di sana. Kok gini pakaiannya? Wah, seperti apa? Enggak ya. Jadi kita pokoknya ikutin aja aturan. Ini bagian dari langkah-langkah kita menuju kelulusan ya. Nah, nggak ada salahnya kan untuk mengikuti ini. Soalnya juga nggak strict harus pakai kemeja yang kayak mau lamar kerja, nggak juga. Pokoknya pakaian kasual yang penting rapi. Oke? Nah, boleh nggak bawa makanan? Boleh ya. Jadi bawa bekal, baik itu bekal sarapan maupun untuk makan siang ya bagi yang akan menjalani tes yang akan siang hari atau mungkin yang mengikuti campuran yang agak panjang nanti tesnya. Bawa makanan sendiri, alat makan sendiri, bawa minum juga ya, jangan sampai saat tes, bukan saat tes ya, saat istirahat kalian mengikuti tes selanjutnya, perut kita kosong, lapar, akhirnya tidak konsen menjalankan ujiannya. Bawa perbekalan, siapin dulu nih kalau perbekalan itu ya, kalau bisa semalamnya atau subuh ya sebelum berangkat, siapkan aja pokoknya sebelum berangkat, itu bawa semuanya ya. Apalagi obat-obatan. Bagi yang punya sakit yang haruskan kita mempersiapkan obat-obatan pribadi, jangan lupa dibawa ya. Misal ya, mohon maaf, jika ada yang asma mungkin tolong bawa obatnya. Jika ada yang punya sakit mah, bawa juga obatnya. Biar apa ya? Biar kita prepare aja ya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bawa obat-obatan pribadi ya, tapi bukan obat-obatan terlarang, bahaya itu jangan ya. Nah, obat-obatan pribadi bawa semuanya ya. Kemudian ada beberapa pihak penyelenggara UTBK itu sudah menyiapkan alat tulis dan potretan untuk kita menghitung ya, untuk memotret. Cuman nggak ada salahnya kita siapkan aja ya, kita bawa alat tulis untuk kita nanti menghitung ya, mempotret gitu. Siapkan juga kertas atau not, tapi yang kosong ya, nanti kan diperiksa. Jangan sampai ada rumus-rumus ya, jangan sampai ada contekan-contekan, pokoknya yang kosong aja bawa. Untuk apa? Jika seandainya di sana tidak disediakan untuk kita bisa menghitung apa yang harusnya kita hitungnya, kita kotret gitu. Nah, untuk syarat-syarat sebetulnya di kartu peserta udah ada nih ya. Coba lihat di kartu peserta nanti apa aja syarat yang dibawa, itu tolong disiapkan, itu minimalnya ya. Tapi jangan juga bawa hal-hal yang macam-macam ya. Bawa hewan peliharaan jangan gitu ya. Bawa mainan ini, kalau aku nggak bawa ini aku kurang pede ya, tolong disimpan dulu aja ya. Ya gitu. Jadi siapkan yang diperlukan sehari atau maksimal semalam sebelumnya gitu. Oke, paham? Ada yang mau tanyain? Siapa? Di chat ada yang bertanya? Kak Gio? Alfi Riansyah. Apakah satu TBK rambut yang panjang wajib dicukur agar rapi atau tidak perlu pun tidak apa-apa? Ya, terima kasih. Untuk ukuran rambut sebetulnya ada syarat harus rapi ya, sebetulnya tidak mensyaratkan bahwa rambut yang gondrong itu harus dipotong ya, karena gondrong juga bisa juga rapi gitu ya. Jadi nggak acak-acakan gitu, gimana ya jika namanya itu Pi ya, kamu gondrong Pi ya nggak apa-apa ya, asal rapi aja itu ya, bisa rapi. Tapi kalau kamu emang takut misalnya, aku takut ditolak nih gara-gara gondrong nih, aku mau cukur ya, kalau kamu rela ikhlas untuk menempuh biar kamu lebih mantap nih persiapan ujiannya, ya juga lebih baik ya. Gitu ya. Yang penting rapi ya, gondrong juga banyak yang rapi ya. Gitu, jangan tong acak-acakan apa sih gitu. Ya. Kalau lebih aman mah ya, mau dipotong boleh ya. Kok rambut insya Allah tumbuh lagi ya. Gitu ya. Nanti kamu kuliah juga kan tumbuh lagi ya. Apalagi kalau mahasiswa baru kan biasanya juga dibotakin nanti pas masuk ya, gitu ya. Jadi nanti kamu bisa gondrong pas mahasiswa tingkat 2 lah ya. Karena tingkat 1 biasanya beberapa jurusan ada yang harus botakin gitu ya. Ya sebagai sedikit pengorbanan Vi ya, merelakan sesuatu yang kita sedikit cintai untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Itu Vi. Ya, semoga kamu lulus Vi ya. Ya, lulus dengan berambut pendek, udah mengorbankan ya. Gitu ya, biar aman mah potong aja ya, rapihin aja ya. Gitu ya. Kumis juga sama ya, jenggot juga rapihin ya, ada jenggotnya. Ini gara-gara puasa dan bermasker biasanya jadi beruntung jenggot. Karena biasanya kan kalau nggak pakai masker juga cuek aja. Jamros gitu, jamros. Oke, ada lagi yang bertanya mengenai seputar apa yang harus siapin? Intinya pakai sepatu, rapi aja pakaiannya ya. Gitu. Oke, next mungkin Kak Gio ya. Nanti boleh bertanya sambil mendengarkan mungkin ya. Menjelang ujian ya. Jadi ada soal